guys, jumpa lagi bersama Yardi di Bastory Inspirasi. Guys, sebelum lanjutin videonya, aku punya info penting loh buat kalian. Jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari skincare dengan kualitas oke dan harga terjangkau, ini dia solusinya. Ini adalah rangkaian skincare dari Scarlett Brightening yang setiap hari aku pakai. Aku pakai yang series Brightly-nya, jadi khusus untuk mencerahkan gitu. Jadi untuk pemakaian skincare ini udah mudah banget. Setelah kalian cuci muka, tinggal dilanjutkan dengan Brightly Essence Toner. Jadi Scarlett punya dua varian toner. Yang pertama yang Brightly Essence Toner yang aku pakai, dan juga ada Acne Essence Toner untuk kulit yang berjerawat. Jadi kalian mau fokus untuk mencerahkan kulit wajah dan kulit kalian tidak ada masalah apa-apa, kalian bisa menggunakan Brightly Essence Toner ini karena dia punya kandungan vitamin C untuk meningkatkan produksi kolagen dan glutathione untuk mencerahkan kulit wajah kalian. Selain itu dia juga punya banyak manfaat untuk menyehatkan kulit wajah kalian. Dia juga punya efek menyegarkan setelah dipakai tonernya. Nah, setelah pakai toner tinggal kalian lanjutkan ke Brightly Ever After serumnya. Serum ini juga bagus banget loh untuk mencerahkan kulit wajah kalian. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan day cream untuk siang hari dan night cream untuk malam hari. Rangkaian skincare Scarlett ini kandungannya itu glutathione sama vitamin C, jadi otomatis sudah bagus banget untuk kesehatan kulit kalian. Semua produknya itu udah tercatat di BPOM loh, jadi udah aman banget untuk kalian pakai. Dan yang paling penting, not tested on animals. Dan yang paling lebih penting lagi adalah harganya super murah banget. Jadi saatnya kalian untuk cobain skincare dari Scarlett Brightening. Oke, jadi di episode kali ini kita sangat beruntung karena seperti biasa kita bukan kedatangan, kita menghampiri ya. Kita datang di teman yang sangat menginspirasi, owner Sprit Blossoms. Wow, kita sambut ini dia, Kakak Tisha Violen. Halo. Langsung ada penonton di sini lagi. Kakak Tisha, bagaimana kabar? Baik, puji Tuhan baik. Sekarang kita sementara berada di studio Sprit Blossoms. Wangi sekali di sini guys, karena banyak bunga. Oke, Kak Tisha mungkin bisa cerita dulu buat teman-teman yang nonton latar belakang Kak Tisha, terus kesibukan sekarang apa aja gitu. Silakan. Halo semua, masuk di dunianya Kak Yerni ya. Salam kenal, beta nama Tisha Violen Bolaman, biasa dipanggil Tisha. Dan sementara ini selain menjalani bisnis bunga ini, dunia perbungaan ini, beta juga orang kantoran yang di mana kantornya itu di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM. Bagian kelistrikan. Wow, jauh ya. Kelistrikan dan bunga. Oke. Iya, gitu. Terus apalagi nih? Masih single? Apa sudah menikah? Udah masih single. Oh, tapi Menuju. udah. Oh, oke. Semoga lancar. Amin. Kak Tisha sebenarnya beta tuh agak surprise gitu karena pas beta tahu bahwa wow, ternyata ada bisnis kayak gini yang notabene-nya bukan orang Cina gitu ya. Betul. Anak Ambon ya, anak Ambon ya. Kita juga bisa. Kupang Ambon ya. Iya, betul. Oke. Jadi pas waktu tahu tuh kayak aduh luar biasa sekali gitu, apalagi masih muda, masih single dan sebenarnya sudah punya pekerjaan di kantor, sudah honor di kantor, tapi masih serius untuk mengembangkan bisnis ini. Pengen tahu dong Kak Tisha, awalnya dari mana sampai punya ide untuk bikin bisnis bunga-bungaan ini dan kemudian sampai bisa kasih nama Sprit Blossoms. Itu ceritanya gimana? Jadi pada zaman dulu kala. Ya, pada suatu waktu itu kan kuliahnya di Jakarta. Kemudian biasalah skripsi, ujian-ujian gitu kan. Nah, pas ujian skripsi, nah terus ada beberapa teman yang hari itu juga ujian juga kan barengan. Nah terus kita pikir ini nih emang euforianya kan dikasih bunga tuh, dikasih kalau bunga, pas ujian ya. Iya, dikasih ya self rewardnya kita lah kan kayak gitu. Nah terus akhirnya pikir, waduh ini kayaknya berapa bunga nih, terus apalagi di ngerantau gitu kan, yang terlalu punya banyak uang. Iya. Nah jadinya ya udah
Beta mulai hunting, cari-cari informasi, beli bunga di mana, beli dia punya kertas dan sebagainya kan, bahan-bahan produksinya. Ya udah deh, beta hunting dan langsung bikin sendiri. Jadi bunga itu langsung jadi pas hari H kan langsung dikasih tuh. Jadi kayak emang momennya itu dapat waktu dikasih bunganya kan. Jadi kayak terharu, ini udah kelar ujian nih, udah. Nah terus waktu itu udah wisuda, udah selesai. Sambil cari kerjaan, terus kepikiran gitu untuk mau kembangkan. Mulai. Tapi memang suka bikin kayak gitu. Suka. Jadinya jadi kayak suka juga jadinya. Nah kayak gitu. Jadi pas waktu itu udah mulai memutuskan untuk memulai usaha bunga ini. Jadi ya udah mulai bikin beberapa contoh, terus mulai foto-foto, bikin katalog-katalognya kayak gitu. Jadi Instagramnya juga. Jadi sebenarnya kayak dari keiseng-isengan, ya udah coba deh. Gitu. Coba deh. Akhirnya jadi dan ya puji Tuhan sampai sekarang berjalan baik. Itu dari tahun 2016, akhir 2016. Terus akhirnya balik ke Ambon kan, waktu itu keterima honor di kantor ESDM, terus balik ke sini. Jadi ya udah mulai lagi kerja dari rumah. Awalnya tuh cuman pre-order doang. Jadinya kalau orang pesen baru bikin, ya kayak gitu. Sampai pas wisuda, biasanya tuh yang paling rame kan wisuda juga kan. Valentine juga pasti. Ya Valentine. Jadi ada momen-momen kayak gitulah yang rame. Pas wisuda itu baru kita biasanya jualan di kampus. Jadi gitu. Awalnya tuh belum langsung studio kayak gini. Iya belum. Ini baru belum setahun juga nih. Bulan depan baru setahun. Iya, wow luar biasa. Jadi sebelumnya tuh markasnya masih di rumah. Iya, markasnya masih di rumah. Oke, terus jualan di kampus juga pas waktu wisuda gitu. Tapi orang tua mendukung. Iya, orang puji dari awal memang mendukung ya. Dari awal bangun. Kalau awalnya kayak dari nggak percaya gitu itu, kan. Itu tuh. Kenapa nggak percaya orang tuanya waktu dari awal? Karena pikir kayak orang tua ya, mungkin mereka mikirnya ngapain sih jualan bunga gitu, kayak terus kayak mereka juga mikir apa sih kayak cuman sesekali doang orang mesen gitu kan. Tapi ya puji Tuhan sementara waktu berjalan sampai sekarang cuannya semakin banyak. Kita dipercaya, oh ya mantep tuh gitu. Ya sekarang mendukung ya pastinya. Cuannya udah gede ya. Kak Tisha kuliahnya ambil jurusan apa? Jauh lagi nih. Mari kita kulik. Beta ngambil jurusannya geologi, teknik geologi. Oh, jadi lebih nyambung dengan pekerjaan di kantor SDM ya. Betul. Itu waktu pertama kali bikin bunganya tuh memang langsung bikin sendiri atau pelajari lagi gitu kayak dari YouTube kah, dari mana gitu? Kalau ya waktu pertama sekali bikin percobaan tuh saya kepikiran dari YouTube sih, jadi kayak cuman pakai bunga ikat terus pakai kertas, ya udah pokoknya langsung jadi gitu. Dan bagus dan disukai. Saya yang kepikiran untuk tutorial dari YouTube sih awalnya sih. Berarti sudah naluri ya? Iya naluri. Oke, jadi Kak Tisha ini sudah memulai sebenarnya bukan di Ambon ya, sudah mulai waktu di Jakarta. Dan pelanggannya gimana kalau perbedaan? Lumayan Kak, iya, tapi waktu itu kan masih karena baru, jadi masih nyari-nyari pelanggan, jadi belum terlalu banyak juga sih. Oke, tapi dari sudah ada lah ya. Sudah ada lah ya kalau misalnya mulai dari sana. Dan setelah tugas di Ambon. Barulah mulai lagi di Ambon. Kak Tisha gimana promosinya, itu gimana? Jadi waktu itu mulai dari teman-teman dekat sih. Jadi yang promosi dari Instagram pribadi, terus dari teman-teman dekat, keluarga. Nah promosinya dari situ aja sih, teman-teman yang mulai sharing-sharing Spread Blossom sini. Gitu. Jadi waktu di sana itu pas mulai bikin foto, jadi udah mulai bikin produknya, bunga-bunganya. Mulai foto, iya, foto-fotonya tuh juga kayak bawa-bawa tuh sekarton bunga kemana, terus mulai foto. Jadi yang penting sih kan kalau foto juga yang penting harus menarik kan. Jadi kayak harus ada effort untuk foto produknya. Jadi pasti dibawa ke tempat-tempat bagus ya. Oke, gitu. Supaya bisa dapat foto yang bagus. Iya sih, untuk promosi memang harus kayak gitu ya. Iya, kalau orang lihat foto jelek juga kayaknya orang malas lihat feed Instagramnya kan, kayak gitu sih. Terus memulai pertama tuh memang sendiri, Kak Tisha sendiri atau ada? Awalnya sih sama adik aku. Tapi karena dia juga kerjanya di bank, udah sibuk, jadi aku yang jalanin sendiri. Sampai gitu, sekarang ini. Oh ya, jadi sekarang cerita kayaknya
pernah sempat viral ya waktu studio ini Iya, dibikin. iya. Tahun kemarin itu kayaknya pernah masuk di FYP. TikTok lagi. Itu gimana sampai akhirnya bisa pindah punya studio di sini? Kan awalnya tuh udah 4 tahun, terus kayak udah mulai stabil kan, jadi kayak walaupun gak tiap hari tapi setiap bulan tuh ada lumayan. Ya jadi kayak kepikiran harus naik level nih kayak gitu, jadi nggak kerja di rumah terus gitu. Iya, Jangan betul. bikin pas orang pesen aja, harus Iya. ada yang ready stock, terus kayak langsung nyari-nyari tempat buat kontrak. Tapi nggak ketemu juga, tapi bersyukur dapetnya di sini juga. Pas di depan kampus. Pas di depan tempatnya. kampus. Jadi pas bikin booth ini awalnya juga waktu video itu viral juga sebenarnya cuma bikin perjalanannya aja, kayak journey untuk akhirnya nih ada kayak gini. Iya. Tapi FYP. Iya, tapi itu keren loh, menginspirasi. Iya. Karena dari awalnya pikir seng, Iya. maksudnya biasa aja. Iya, jadi- tapi pas waktu ada studio itu kayak wow, Iya, the journey betul, of betul, Spirit betul. Blossoms itu keren Jadi banget. terharu sebenarnya. Ya itu keren banget sih guys. Suka duka nih bangun Iya. Spirit Blossoms. Dari awal tantangan apa yang Kak Tisha dapat? Sampai kalau sekarang sama aja atau udah Iya. beda lagi nih? Kalau sebenarnya agak beda ya kalau tantangan. Kalau yang waktu masih awal-awal sih paling cari pelanggannya tuh yang kayak Butuh effort. harus butuh effort. Tapi sekarang tuh lebih ke digital marketing, pokoknya Iya. iklan gitulah, kayak pinter-pinter bikin video, Iya sih, konten. Iya, jadi kayak pinter-pinter lihat apa nih yang sekarang lagi viral. Jadi kayak masuk kayak bikin apa Benar, kayak benar, gitu benar. sih. Jadi lebih ke kayak lebih bikin konten aja sebenarnya kalau sekarang. Ya, jadi lebih menarik pelanggannya itu sekarang Iya, dengan lewat digital video-video, marketing. ya betul. Kenapa namanya Spirit Blossoms? Oh, Apa artinya? Itu mungkin supaya yang nonton tuh lebih tahu gitu ya. Spread Blossoms itu, kata spread itu kan lebih menyebarkan, Iya. menebarkan. Dan blossom sendiri itu kemekaran. Jadi itu tuh cuman apa sih istilahnya, kayak konotasi ya? Iya, konotasi Iya. Jadi kayak cuman ini doang, tapi kalau untuk maknanya itu lebih menebarkan kebaikan, menebarkan kebahagiaan. Ya, kalau waktu mendapatkan bunga itu langsung bisa happy Senyum, gitu. ya, Ya soalnya beberapa kali pengalaman kayak bawa nganterin bunga, terus orang yang terimanya langsung kayak aduh, Senyum, langsung senang. kayak dari sedih langsung kayak ada ibu-ibu juga kayak langsung terharu nangis waktu pensiun kayak gitu-gitu. Jadi kayak melihat langsung respon kebahagiaan itu. Jadi tanpa kata-kata bunga Iya, juga bisa berbicara iya, ya, betul luar sekali. biasa. Kak Tisha kan kesibukannya selain kembangkan Spirit Blossom tapi juga honor ya. Iya. Gimana bagi waktunya? Biasanya waktu sebelum ada ini kan emang pulang dari kantor, kalau ada pesanan buat besok langsung bikin di malam. rumah. Kayak kadang begadang juga. Apalagi kalau mau wisuda itu waktu Iya, masih sendiri tuh betul. biasa sampai begadang tuh sampai jam 2, jam 3. Jadi kayak Pesanannya list orderannya rame ya? iya, jadi kayak terus kerja sendiri kan. Tapi kayak waktu itu udah kayak beberapa kali lihat, jadinya sama temen juga untuk bantuin kerjain kayak gitu. Jadi pas list orderan banyak sampai begadang lah pokoknya. Tapi itu berkat ya. Iya betul, jadi harus dijalani dan disyukurin. Iya, benar sekali. Betul. Jadi sekarang sudah ada beberapa teman yang bantu gitu. Iya, tapi sekarang masih ada 1 karyawan aja sih. Jadi kalau Kak Tisha di kantor, Iya, ada yang jagain kakaknya yang studio. jagain. Iya betul. Kalau misalnya nih disuruh milih ya, kalau misalnya disuruh milih, mau lebih pilih fokus ke karir berkantor atau ke kembangkan bisnis Spirit Blossom? Sekarang lumayan gede loh nama Spirit Blossom ya. Kalau beta sih mikirnya sebenarnya lebih senang membangun bisnis, karena itu tantangan sendiri untuk beta untuk kayak berpikir, untuk create gitulah, untuk create ide-ide dan segala macam. Tapi kalau di kantor kan kayak beda cerita, katong hanya menjalani proses kerja di kantor kayak gitu. Tapi beta kalau mau disuruh memilih, beta lebih memilih menjalani ini sepertinya. Lebih memilih Spirit Blossom ya. Iya. Karena memang potensi kedepannya pasti bisa lebih berkembang, Iya. bisa lebih besar. Siapa tahu bisa punya cabang Iya sih. di tempat-tempat lain lagi, Iya. bisa mempekerjakan orang. Iya betul. Itu juga. Terus juga awalnya waktu mulai kan juga kan awalnya cuman kayak
flower bouquet aja, bouquet biasa, tapi ya puji Tuhan sekarang udah mulai bikin coba bunga vas, terus ada bunga papan juga untuk kayak acara-acara atau untuk duka cita. Oh, bisa. Nah, kayak gitu ya, udah mulai bisa kayak Oke. gitu. Jadi di sini ada selain buka tuh ada kayak yang ada vasnya Bunga juga, vas, iya. ada yang kayak bunga gini. box kayak pakai balon. Ada yang apa money Money bouquet-nya, bouquet, jadi ya. buat yang berminat Buat- silakan. Ini siapa yang nggak seneng coba dikasih bunga sama dan uang? Apalagi perempuan ya, bunga sama uang. Jadi silakan. Itu kalau di sini kisaran harganya gimana tuh? Siapa tahu nih yang nonton nih mau tanya-tanya gitu, tapi Ya, boleh. kadang-kadang orang mau tanya kan dulu ada ini. Malu, iya kayak. Silakan dipromosikan. Kalau yang standar flower bouquet itu start dari 100.000. Kalau yang kayak single flower tuh ada yang dari 50 ribuan. Oke. Sampai tergantung lah sampai yang sebesar kayak gimana kan. Sampai dari 100.000 sampai 400 ribuan. Kalau yang money bouquet ini? Ya kalau yang money bouquet itu tergantung mau berapa lembar dan berapa banyak dan berapa besar bunganya juga. Oh, jadi tergantung banyaknya Iya, tergantung uang juga? permintaan sih sebenarnya. Oke. Kalau yang ini juga ada yang kayak Iya, ada balon. yang pakai balon gitu buat lucu-lucuan. Jadi kan ada juga yang boneka itu bisa ya? Iya, ada yang boneka juga Terus bisa. ada kayak frame-frame Iya, betul. foto wisuda atau misalnya foto anniversary, bisa semuanya di sini. Iya. Luar biasa. Keren banget. Nah, Kak Tisha, pastinya dalam menjalankan rutinitas mau di kantor atau mau bangun usaha pasti punya istilahnya apa ya, kayak gambaran lah. Iya. Gambaran Kak Tisha 10 tahun ke depan nih. Oh, oke. Jadi Kak Tisha membayangkan 10 tahun ke depan akan seperti bagaimana Spirit Blossom ini, atau Kak Tisha gimana berkarirnya di kantor, Oh, kayak gambaran 10 tahun ke gambarannya. depan. Kalau gambaran sampai 10 tahun ke depan itu mungkin masih kerja di kantor atau seng ya. Tapi kalau soal bisnis ini pasti yang beta harapkan tuh beta terus kembangkan gitu. Iya, Jadi kayak harus. setiap produk-produknya juga dikembangkan terus sesuai dengan era sekarang ya, maksudnya yang paling disukai yang mana nih, harus pintar-pintar baca kondisi. pasar, iya kayak gitu. Terus kayak maksudnya mimpi sendiri tuh sebenarnya ada kalau pengen punya bener-bener punya toko sendiri yang kayak emang beneran toko bunga. Jadi yang kayak udah punya mimpi juga sebenarnya kalau misalkan pengennya kayak gimana nih nanti, kayak gimana kayak gitu tuh udah ada referensi lah. Tapi ya kita lihat saja ke depannya. Mungkin bisa mengembangkan sayap ke bagian Daerah kabupaten gitu ya. iya betul, ke daerah yang lain. Iya. Terus bukan cuma sekedar bunga tapi mulai dekorasi yang lebih besar. Lebih dari yang ini gitu loh. Iya, naik kelas ya. Iya, betul, naik Kalau kelas. kalau produk pertama kan otomatis buka ya. Iya, Kalau buka. sekarang yang terbaru apa yang baru ditambahkan? Yang Atau baru kayak tuh kreasi terbarunya lah. itu bunga vas aja sih, flower vas aja. Dibikin soalnya paling tuh lihat dari bisa baca kondisi pasar juga. Jadi kayak waktu momen-momen lebaran Natal tuh juga banyak yang mesennya tuh yang vas. Jadi kayak kadang ada gitu. bunga vas enggak? Belum ada. Oh ya udah deh, ntar kita bikin aja jadi dari gitu. permintaan pasar. Iya. Nah, terus langsung bikin, jadi kayak ada yang ready stock juga. Oh, wow, luar biasa ya. Orang-orang yang berjasa dalam berdirinya Spirit Blossom, mungkin bisa di-mention. Sebenarnya selain keluarga sih ada pacar juga. Iya. Support system. Support system. Tapi Tapi dia penting. selalu ada sih. Ngantar bunga juga waktu bareng-bareng hujan-hujanan juga ada. Luar biasa. Ya begitulah. Menjalankan bisnis bersama pasangan Iya. berarti ya. Dia mendukung. Iya, mendukung. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Tisha kan tadi sempat mention juga kalau waktu awal-awal memulai itu belum langsung di studio kayak gini tuh datang ke kampus dan jualan. Iya. Nah, bagaimana pendapat Kak Tisha untuk anak-anak muda yang dong tuh kayak mau jualan tuh kayak malu. Padahal itu bukan sesuatu hal yang Iya, betul. yang buruk, malah Iya, itu iya. kan jual, Iya. tapi masih banyak. Iya, masih Apalagi di banyak. Ambon ya, Betul. kayak mau jual ini tuh kayak rasa malu. Iya, atau betul sih. teman-teman yang underestimate orang-orang yang jualan. Menurut Kak Tisha ini? Awalnya beta juga sebenarnya yang percaya diri awalnya ya, tapi kayak beta langsung mikir, lah ngapain emang beta bikin apa gitu. Terus justru tuh waktu jualan di kampus itu, kayak jualan di ada event-event gitu, justru kayak happy, kayak seneng aja gitu jualnya. Jadi kayak wah
ini laku. Oh, ternyata kayak happy juga gitu sebenarnya. Jadi kayak Beta pernah juga sharing ke waktu workshop itu, Beta bilang bahwa untuk anak-anak muda, apalagi kan anak muda zaman sekarang yang memang punya pikiran kayak ngapain sih bisnis, kayak malu, apalagi malu gitu ya, malu. Kayak hey bangun, ini nih kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Kalau misalkan nanti jangankan 5 tahun, 2 tahun ke depan, orang yang udah mulai sekarang mereka lebih besar gitu kan, mereka udah mulai itu duluan gitu. Jadi kayak harus mulai sekarang. Betul, kayak harus gitu. mulai sekarang gitu ya, supaya jangan tertinggal gitu. Betul. Apalagi sekarang kan kayak cari kerja itu susah ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya ya kesempatan kerja yang disediakan cuma 50 misalnya, tapi yang carinya tuh 5.000 misalnya, itu agak susah ya. Jadi mulai sesuatu dari yang disukai. Betul. Kan ini kan mulai dari yang suka, coba, dan akhirnya jadi keterusan. Dan sekarang cuannya udah lumayan. Kalau mau bocoran sih lebih besar honor atau di Sprit Blossom. Wow, luar biasa. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Tapi jangan apa namanya? Harus ya kalau bisa kerja kantoran, kerja bisnis juga kayak gitu. Kalau bisa keduanya ngapain tidak dijabanin dua-duanya ya, bener banget. Lebih double menyelam minum air. Iya sih, bener. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan untuk Katisha. Jadi sekarang kita akan ada di games Katisha. It's game time. Jadi Katisha bakal menjawab beberapa pertanyaan ini dengan cepat tanpa berpikir. Siap Katisha? Satu kata yang menggambarkan diri Anda. Pejuang. 3 kata yang menggambarkan Sprit Blossoms. Happy, cuan, semangat. Lebih pilih mana? Susah-susah bangun bisnis atau duduk santai tapi di kantoran? Susah-susah bangun bisnis sih. Alasannya itu lebih kayak ada tantangan. Iya, progresnya tuh, journey itu kayak bisa kalau nanti udah misalkan kayak udah besar terus kayak mandang ke belakang tuh kayak aduh enak gitu, kayak hasil keringat sendiri kayak bener-bener ini kita bikin loh. Iya, jadi proud. India atau Korea? Cinta drakor gitu. Kalau Katisha terdampar ke satu pulau dan hanya boleh 1 orang yang dibawa, siapa yang mau dibawa dan kenapa dia? Pacar lah kali ya. Iya, pacarnya namanya siapa ya? Sensor. Kenapa? Biar ya pasti lebih menikmati. Wow. Walaupun terdampar gitu kan. Oke, siap. Pilih salah satu. Bunga, sepatu, tas. Sepatu. Cowok ganteng banget tapi malas atau biasa-biasa aja tapi rajin? Biasa aja tapi rajin. Ganteng tapi Miss Queen atau biasa aja tapi kaya? Biasa aja tapi kaya. Ya, itu juga penting ya guys. Penting loh. Ikan kuah kuning atau ikan bakar? Ikan kuah kuning. Tisha Bolaman, kalau Anda menjadi menteri, mau jadi menteri apakah Kak Tisha? Ekonomi kreatif kali ya. Wah, iya betul, pas. Kak Tisha, momen paling memalukan? Jatuh dari motor. Justru jatuh, tapi kayak ya ampun. Iya, terus kayak sebenarnya sih nggak ada kenapa-kenapa, cuma malu ya. Terus tiba-tiba kayak nabrak gitu, ya sudahlah, gimana. Orang-orang tidak tahu kalau Katisha pernah ngorok kali ya. Kenapa? Ngorok. Hal yang paling bikin Katisha kesel? Nunggu. Film favorit? Banyak sih. Salah satunya The Fault in Our Star. Oh ya, itu bagus. The Fault in Our Star. Yang salah satunya. Ya, yang sakit. Ya. Ya. Hal yang pengen dibikin sebelum die. Jalan-jalan keluar negeri. Ya, jalan keluar negeri. Satu negara yang paling pengen dikunjungi? Switzerland. Wow. Katisha, jadi ini ada salah satu challenge bagian dari games ini. Katisha harus menelpon salah satu teman dan bilang mau pinjam duit 1 juta. Bisa diterima tantangannya? Bisa sih. Silahkan ambil handphonenya. Dia kaget ngapain?
siapa nih? Namanya Revi. Revi, oke. Kayaknya dia sering angkat deh, sibuk. Sibuk ya, sibuk. Nomornya ada tuh. Oh, kayaknya dia lagi sibuk berarti. Kita cari korban berikutnya. Oke, kita coba korban berikutnya. Korban kedua. Kayaknya dong tahu deh kalau mau dapat prank. Berapa break? A few moments later. Oke, lanjut dulu ya. Ini nanti setelah Sambil ini menunggu. kita lagi, oke. Kak Tisha, satu pertanyaan yang mau ditanya. Nah, Wow, ditelepon balik guys. telepon balik. Diangkat aja ya. Di Halo, Revi. Bagaimana? Saya bisa tolong beta, Seng. Apa nih? Beta bisa pinjam 1 juta kah? Elah, cilakai. Beta harus yang ada uang di sini, ada saldo di sini. Maksudnya? Beta pinjam sih 1 juta dong. Bisa sih, tolong beta kah? Lalu musim bagaimana? Pada era dek tetapra, beta sih ada uang cash lagi. Nanti baru beta ganti. Iya, maksudnya itu. Saya ada uang tuh. Transfer sedikit. Yuk transfer ke beta juga, beta ada cilakan nih. Tuhan pakai saya luar biasa, beta kirim saya, beta rekening ya. Oke. Ini baru namanya teman Luar biasa. Namanya siapa ya? Refrain Lopis. Refrain Lopis. Dari kalau mau pinjam uang. Luar biasa, guys. Teman-teman sejati nih. Iya, teman sejati sih. Karena langsung mau transfer nih. Aduh, luar biasa. Langsung di WA. Iya, aduh, luar biasa. Saya kan ada bilang cilaka, kamu tuh Siap siaga. mau utang par, mau belanja kamu apa sih di sana? Jadi kalau pakai alasan silakan ya. Tapi tadi dia shock juga. Ya. Oke, aduh, luar biasa. Mohon maaf ya kan. Maaf ya Anda kena prank, maaf. Ini walaupun lewat 1 April ya lewat. Mau apa? Satu pertanyaan yang mau ditanya ke Tuhan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan apa ya? Kapan mati kali ya? Kapan mati kali ya? Ya betul, supaya kakak lebih Lebih siap prepare. sedia. Betul. Takut betul. juga. Oke, Kak Tisha, 3 kriteria cowok. 1. Attitude-nya baik, Oke, 2. ganteng, nilai plus. Nah, 3. 3, yang keluarganya juga baik deh. Iya. Mama atau papa? Lebih dekat mana? Dua-duanya. Tapi kalau Dekat. pilih salah satu, Mama. Mama. Satu kalimat yang mau disampaikan ke Mama saat ini? Semangat. Asik. Kerjanya banyak soalnya. Iya ya. Jadi rapid testnya sudah selesai. Positif atau negatif nih? Nilainya positif ya. Oke, Kak Tisha. Jadi rapid test dari Kak Tisha Bolaman sudah boleh selesai. Kak Tisha dan kudanya susah dikebakar ringan Iya. kan? Oke. Panas. Jadi sekarang Kak sudah ada di penghujung best story inspirasi. Jadi mungkin Kak Tisha bisa bagi inspiration statement buat teman-teman yang nonton dari seorang Kak Tisha Bolaman. Jangan takut, jangan menyerah, dan terus maju. Bikin apa yang kalian suka. Jadi semakin lebih kenal lagi dengan Spirit Blossoms, lebih kenal lagi dengan ownernya. Kita doakan semoga Spirit Blossoms berkembang lebih besar. Amin, amin. Cabangnya bisa semakin banyak. Amin. Kak Tisha-nya tetap strong karena ini double job. Iya, harus. Semoga cuan terus. Amin. Dan semoga video ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang nonton. Siapa tahu lagi ada hobi apa Ya. bisa dibikin jadi cuan. Betul, Why not untuk betul. dicoba ya. Kalau bukan sekarang, kapan Kapan lagi? lagi? Terima kasih Kak Tisha sudah Sama-sama. berbagi dengan story inspirasi. Makasih juga sudah datang mampir ke sini. Iya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa kalau beli bunga langsung hubungi Spirit Blossom. Bye bye, kita berjumpa di video selanjutnya. Bye.